Putra, pemohon 2 Eka Sandi, pemohon 3 Jaya, pemohon 4 Supriyanto menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim Agung yang telah memeriksa dan menghadiri peninjauan kembali, yang telah memberi kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menyusun jawaban terhadap dalil-dalil maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi terpidana mengajukan kalian ngobrol aja sendiri itu. Upaya untuk menegakkan hukum tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, terutama terhadap perkara pidana yang terdapat saksi mahkota dalam perkara pembunuhan dan persetubuhan yang menarik perhatian masyarakat Cirebon pada waktu itu. Beberapa hal yang dicermati jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara yaitu terpenuhinya kelengkapan alat bukti, karakteristik pembuktian, menghadirkan saksi mahkota, dan rangkaian bukti yang saling bersesuaian, sehingga jaksa penuntut umum kemudian melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri Cirebon. Para pemohon peninjauan kembali merupakan para terdakwa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/P/2017 PT Bandung putusan Pengadilan Tinggi Cirebon nomor 4/PTP/2017 PN tanggal 26 Mei 2017 yang secara hukum telah berkekuatan hukum tetap. Dan saat ini para pemohon peninjauan kembali telah dieksekusi serta menjalani masa pemidana, di mana terpidana menjalani uji lembaga pemasyarakatan. Peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dilakukan atas dasar sebagaimana dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP, yaitu a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang berlebihan. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan satu dengan yang lain, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu ketilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Bahwa menurut M.I. Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Hukum, pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali di dalam edisi kedua penerbit Sinar Grafika tahun 2002 pada halaman 619 menyatakan keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat. Pertama, jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau diketemukan atau dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan kepada dari segala tuntutan hukum. Atau dua, keadaan baru itu jika diketemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung dapat menjadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Jika dapat dijadikan alasan atau faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Selain itu pula, menurut Osman Simanjuntak dalam bukunya Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum pada halaman 221 terbit 1994 mengemukakan bahwa keadaan baru yang mempunyai arti yuridis atau bersifat yuridis dan novum di sini hanya dimaksudkan suatu fakta yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti biasa, yaitu keterangan saksi, alat bukti surat, dan sebagainya. Sehingga bila merujuk pada pengertian keadaan baru sebagaimana kami uraikan di atas, maka persyaratan bukti baru tersebut nyata-nyata harus menimbulkan keadaan baru yang sebelumnya belum pernah terungkap atau diungkap. Bahwa termohon peninjauan kembali membuka memori tanggapan atas memori yang diajukan oleh para pemohon peninjauan kembali dengan melengkapi
hak sebagai berikut. Hal yang bisa ditolerir, biarkan hal itu berlalu, dan biarkan hal itu menjadi rahasia peradilan atau judicial secret. Namun hal keraguan dan prasangka tersebut dapat ditolak dengan upaya maksimal Sidang kedua. kebenaran sejati, sebagaimana posisi jaksa mencari dan mengajukan kebenaran sejati tersebut. Sebaliknya, terdakwa mencari dan mengemukakan kebenaran pembela diri dengan posisi mempertahankan kebenaran sejati. Untuk itu, dalam mencari kebenaran sejati dalam peradilan haruslah berdasarkan pemeriksaan sidang pengadilan mengenai kasasi dan peninjauan kembali, yakni satu, bukti yang sah, yakni memenuhi materi yang mencapai batas minimal yang sesuai dengan kasus relevan untuk menentukan dalam mengambil kesimpulan. Kemudian berdasarkan standar, yakni terbukti berdasarkan bukti yang sempurna dan meyakinkan melalui sistem, memberi kesempatan kepada kedua belah pihak bertarung saling mengajukan dan mempertahankan kebenaran bukti yang dimiliki dalam batas-batas yang digunakan hukum dan etika. The finest of the proses berdasarkan asas presumption of innocence dengan memberi toleransi pemanggilan kepada terdakwa mengajukan Bu Titin di belakang saya. dalam proses pemeriksaan yang inkonstitusional dalam arti luas atau proses meneliti sesama alat bukti tersebut. Atas hal tersebut di atas, posisi dan fungsi peradilan Nanya apa itu? hakim yang berperan dan yang berwenang adalah menentukan kebenaran sejati, sekalipun tidak mungkin memperoleh kebenaran sejati 100%. Karena pembuktian bukan hisab, tapi sosial. Namun paling tidak, kebenaran tersebut diyakini 90% dan 10%-nya adalah keraguan. Sehingga dengan terpenuhnya semua syarat tersebut di atas, di dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/2017 Bandung tanggal 1 Agustus 2017, yaitu putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 1 nomor 4/PDJP/2017 Cirebon tanggal 26 Mei 2017, sebagaimana di dalam pembuktian telah diberi kesempatan kepada jaksa maupun pihak terdakwa menyatakan masing-masing kebenaran sejati versinya. Hakim telah menentukan kebenarannya sejatinya adalah terdakwa Sugandi Saputra alias Gulang bin Hasan, terdakwa 2 Eka Sani alias Dewa bin Murang, terdakwa 3 Jaya alias Dewa bin Sabul, dan terdakwa 4 Supriyanto alias Kadul bin Sugandi. Terbukti serasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta melakukan pembunuhan berencana, unsur melakukan kekerasan, memaksa melakukan tujuan dan pidana dengan pidana seumur hidup. Izinkan putusan selanjutnya, atas semua persangkaan, prediksi, asumsi, imajinasi maupun spekulasi yang dilakukan oleh para penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali tidak lagi mau peninjauan kembali yang telah disusun sejak munculnya film prima sebelum 7 hari pada perkara nomor 193 PIT 2017 PT Bandung tanggal 1 Agustus 2017, junto nomor 4 TP 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 telah mempunyai hukum tetap selama kurang lebih 8 tahun. Hal ini menurut termohon patut anak-anak, kamu nontonnya ke tempat Ferry aja di YouTube, Verio channel. Sampai saat ini tanpa adanya bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di dalam peradilan Udah ketahuan nih. berdasar pasal 183 dan pasal Nggak boleh. 184 KUHP menunjukkan ketidakpahaman para pemohon peninjauan kembali dengan doktrin peradilan pidana dan KUHP berkaitan dengan keraguan yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan pembuktian atau unreasonable doubt. MYI antara pembahasan permasalahan dan penerapan pihak, pemeriksaan sidang pengadilan banding kasasi dan peninjauan kembali edisi kedua Sinar Grafika 2018 selama 340.
Mei 2017 atas nama terpidana Rifandi Agriawan dengan Alas Ujul bin Asep Kusnadi dan atas nama terpidana Rifandi Agriawan dengan Alas Ujul bin Asep Kusnadi dan Eko Ramadhani Alas Kubra bin Kosim dan putusan pengadilan tinggi Cirebon nomor 4 PP 2017 PNJ yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut yang dikatakan sebagai makruh dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 2. Keterangan saksi fakta rangka pertama file memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 3132 terhadap keterangan saksi fakta rangka pertama yang pernah mengaku diperiksa dalam persidangan perkara nomor 4 PP 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 faktanya tidak pernah menjadi saksi dalam persidangan para pemohon peninjauan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa tim penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca putusan tersebut. Dengan demikian keterangan saksi tersebut yang dikatakan sebagai makruh tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 3. Keterangan saksi Renaldi file memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 3333 bahwa dalam keterangan saksi Renaldi yang disampaikan dalam memori peninjauan kembali adalah ranah pra peradilan. Semestinya penasihat hukum mengajukan pra peradilan pada saat perkara aku dalam tahap penyidikan. Dengan demikian hal tersebut bukan sebagai makruh. 4. Keterangan Adi Haryadi, M. Ismail dan Purnomo file memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 36 sampai 38 halaman 38 sampai 39 halaman 40 bahwa keterangan antara Adi Haryadi, M. Ismail dan Purnomo dalam memori peninjauan kembali tidak saling bersesuaian dalam keterangannya dalam hal menerangkan kejadian yang dianggap mereka suatu kecelakaan. Dengan demikian keterangan tersebut yang dikatakan sebagai makruh tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 5. Keterangan Mega dan Didi file memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 40 sampai 43 halaman 43 sampai 44 bahwa menurut asumsi Mega dan Didi dalam keterangannya Vina Dewi Asita pada saat kejadian izin tidak kami bacakan karena menyangkut asusila. Selanjutnya, nomor 6. Keterangan saksi BD Ruswanto file memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 35 sampai 36 bahwa keterangan saksi BD Ruswanto yang dibacakan di persidangan bawah sumpah berdasarkan berita acara pengambilan sumpah sebagai saksi tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh yang bersumpah saksi BD Ruswanto yang mengambil sumpah Imam Indonesia dan saksi-saksi Budi Rahmanto Esa dan Zainuddin membuktikan tidak adanya tekanan atau intimidasi dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan di Cirebon dalam putusan nomor 3 PP 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 dan putusan nomor 4 PP 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah sesuai pasal 162 ayat 2 KUHP. Dengan demikian pencabutan BAP tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan yang logis dan rasional sehingga tidak dapat dipertimbangkan secara hukum. 2. Alat bukti surat pernyataan BD Ruswanto, Adi Haryadi dan M. Ismail file memori peninjauan kembali atas nama Adi Saputra dan kawan-kawan halaman 45 bahwa menurut para pemohon peninjauan kembali terkait alat bukti surat pernyataan yang diterangani oleh BD Ruswanto yang menerapkan pencabutan BAP tahun 2016 serta surat pernyataan yang diterangani Adi Haryadi dan M. Ismail tidak memenuhi ketentuan pasal 187 KUHP dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta tidak mengikat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, temuan novum ke-1 sampai ke-4 dan alat bukti surat pernyataan yang diajukan dan dianggap sebagai keadaan baru atau bukti baru atau novum oleh para penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali tersebut bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau novum sesuai dengan pasal 263 KUHP yang dapat dijadikan alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena merupakan tidak dapat dianggap sebagai keadaan baru atau bukti baru yang seharusnya diperiksa, diadili dan diputus dalam persidangan oleh Majelis Hakim peninjauan kembali. Sehingga permohonan peninjauan kembali sudah sepatutnya ditolak dan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku. B. Tidak terpenuhinya alasan untuk menyatakan dalam permohonan putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan satu dengan yang lain. Pada ketentuan pasal 263 ayat 22 pada poin 2 alasan dari pemohon peninjauan kembali yaitu apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Bahwa di dalam memori peninjauan kembali pemohon peninjauan kembali penasihat hukum mendalilkan alasan adanya pertentangan dalam berbagai putusan bahwa jaksa penuntut umum melihat alasan tersebut terlalu mengada-ngada. Kami membantahnya dan pernyataan alasan adanya pertentangan dalam berbagai putusan kami nyatakan tidak berdasar hukum yang kami tanggapi sebagai berikut. B. Adanya pertentangan dalam berbagai putusan terhadap alasan antar para pemohon peninjauan kembali dalam
terhadap saksi Sudirman dan Saka Tata sudah cukup dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan tersebut di atas. 2. Terhadap larangan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina Dewi Asita sudah cukup dipertimbangkan oleh majelis hakim sesuai dengan barang bukti di persidangan adalah sepeda motor yang masih warna hijau kuning berdasarkan BAP saksi berita acara penyitaan tanggal 2 September 2016, surat tanda penerimaan nomor STP 069/2016 Reskrim tanggal 02 September 2016 dan penetapan penyitaan barang bukti nomor 230 Perpit 2016 PN Cirebon tanggal 14 September 2016 berupa 1 unit sepeda motor yang masih warna hijau kuning yang dikendarai oleh korban Muhammad Rizky Rudiana. 3. Terhadap peran pelaku yang mengangkat korban Muhammad Rizky Rudiana dengan menggunakan bambu adalah Eko Ramadhani telah cukup dipertimbangkan oleh majelis hakim berdasarkan BAP saksi berita acara penyitaan tanggal 2 September 2016, surat tanda penerimaan nomor STP 029/2016 Reskrim tanggal 02 September 2016 dan penetapan penyitaan barang bukti nomor 230 Perpit 2016 PN Cirebon tanggal 14 September 2016 berupa 1 batang bambu berukuran 70 cm. 4. Bahwa peran Rivaldi Aditya Wardana dan Eko Ramdhani alias Kopla aplikasi terkait peristiwa pengejaran terhadap korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina Dewi Asita telah diungkap fakta hukumnya di persidangan terkait masing-masing dan keterangan tersebut telah dipertimbangkan majelis hakim sebagai pembuktian perkara sehingga disediakan hakim dalam memutus perkara. 5. Bahwa keterangan saksi CD Riswanto pada penyidikan telah melakukan sumpah pada persidangan keterangan CD Riswanto telah dibacakan dan para pihak tidak keberatan sehingga tersebut telah sesuai ketentuan pasal 162 KUH. 6. Terkait dalil-dalil para pemohon peninjauan kembali pada poin 6 dan 7 tidak merumuskan unsur-unsur tindak pidana aku. Hal tersebut merupakan salah satu bagian dari pertimbangan majelis hakim dan keyakinan hakim dalam memutus perkara aku sehingga dalil tersebut bukan bagian bukti baru. 7. Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali atau terpidana adanya putusan yang saling bertentangan dengan cara membandingkan peran Rivaldi Aditya Wardana dan Eko Ramdhani alias Kopla aplikasi terkait peristiwa pengejaran terhadap korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina tidak dapat dibenarkan. Sebab walaupun kedua terpidana tersebut terkait dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan tidak fakti dan tidak tulis. Bahwa pemohon peninjauan kembali dalam persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan